Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Kita lanjutkan untuk ilmu qafiyah bagian ilmu arud wal qafiyah bagian 2 yaitu sekarang menginjak ke pembahasan inti, yaitu di sini saya akan jelaskan ringkas, sangat ringkas dengan metode matannya saja, yaitu matan bidayah fil arud wal qafiyah. Adapun yang Zubdatus Sofi adalah penjelasan atau syarah dari bidayah fil arud wal qafiyah ini. Walaupun nanti akan saya tambahkan ya beberapa yang ada di Zubdatus Sofi yang tidak ada di bidayah matan ini ya. Karena memang namanya matan pasti ringkas, tapi ada inti-inti yang belum dimasukkan di sini ya, yang otomatis harus ditambahkan. Ya, ini karena bentuknya ringkasan di sini ya, agar nggak pusing dan nggak penat belajar ilmu arud ini ya. Sebenarnya mudah, hanya perlu konsentrasi saja. Nah, di sini ada 3 halaman ya, ada tiga halaman aja untuk ringkasannya. Kita lihat di sini yang pertama adalah kita mulai dari baitus syi'ri dulu ya. Walaupun di sini Ustadz memulai dengan Alkitabah Arudiyah, tapi saya akan memulai dari yang penjelasan bagian-bagian dari syair ya, bagian-bagian dari syair di sini yaitu kita lihat di sini. Saya screenshot ya, agar saya coret-coret sehingga tahu yang dibicarakan yang bagian mana gitu ya. Saya screenshot dulu. Ya, kita lihat di sini. Yang pertama adalah baitus syi'ri. Di sini ada syair yaitu ya khatibad dunya daniyati innaha syaraku radda wa qararatul aqdar di sini ya. Nah, ini adalah bagian syairnya. Lalu ya, ini syairnya tadi ya. Ya khatibad dunya ya khatibad dunya daniyati innaha syaraku radda wa qararatul aqdar. Untuk bagian syair itu ya terdiri dari namanya juz'un ya. Jadi kita sebelum belajar arud ini, sebelum belajar ke inti rumusnya, maka kita harus mengetahui istilah-istilah dulu ya, istilah-istilah yang ada di dalam arud, ilmu arud ini. Yang pertama adalah istilah tentang juz'un ya. Juz'un itu adalah bagian. Adapun ya bagian ini ya, bagian wazannya gitu. Lalu ada lagi istilah taf'ilah ya. Taf'ilah itu kalau di sorof itu wazan. Misalnya fa'ala yaf'ulu. Kalau di sorof ya. Adapun kalau di ilmu arud namanya adalah bukan fa'ala yaf'ulu tapi mustaf'ilun ya gitu. Atau di sini mutfa'ilun di sini ya, atau ya ini mutfa'ilun, lalu mutfa'ilun, mutafa'ilun ya, mutafa'ilun, mutfa'il ya ini ya. Jadi ini adalah namanya taf'ilah, taf'ilah atau wazan gitu kalau dalam ilmu sorof ya. Taf'ilah jamaknya adalah tafa'il ya, tafa'il. Lalu ini bagian pertama ya, yang namanya taf'ilah. Lalu untuk hashwun di sini ada istilah hashwun apa? Hashwun adalah bagian selain dari akhir bagian pertama dan akhir bagian kedua, itu namanya hashwun
Ya, hasyun itu adalah bagian bait, bagian di dalam bait yang bukan arud dan dorb di situ. Ya, itu namanya hasyun. Ya, ini juga hasyun di sini ya. Adapun arud itu jadi kalau syair itu dibagi kayak gini ya, dibagi dua kayak gini. Ini bagian pertama ke sini, ini bagian kedua. Nah, arud itu adalah yang bagian akhir bagian pertama. Lalu dorob adalah bagian akhir yang bagian kedua. Lalu di sini itu definisi ringkasnya atau gampangannya gitu ya, agar kita mudah menghafal. Lalu di sini ada namanya sodrul bait dan ajusul bait. Sodrul bait adalah kita lihat di situ adalah bagian pertama dari satu bait ya. Satu bait syair, bagian pertamanya namanya sodrul bait. Adapun bagian keduanya disebut ajuzul bait. Bisa dipahami ya. Jadi ajuzul bait adalah bagian kedua, sodrul bait adalah bagian pertama syair. Jadi syair itu terdiri dari dua bagian gitu. Nah, ini adalah istilah-istilah di dalam syair ya. Jadi tadi sampai mana? Tadi misalnya sampai sini itu namanya hasyun, terus di akhirnya namanya arud gitu. Ya, lalu ini juga namanya hasyun, lalu di akhirnya namanya dorb. Gitu ya, itu bagian-bagian bait syair. Ya, kita kembali lagi ke yang bagian pertama di sini ya, yaitu sedikit tentang istilah-istilah di dalam bagian-bagian syair. Lalu sekarang kita ke al-kitabah arudiyah. Jadi setelah kita mengetahui bagian-bagian syair, maka kita ke kitabah arudiyah di sini. Kitabah arudiyah seperti namanya ya, kitabah ya, adalah cara menulis syair tersebut ya, cara menulis ya. Kalau ini ada rumusnya, yaitu kullu ma yulfaz yuktab ya. Kullu ma yulfaz, ini juga saya screenshot lagi ya. Ya, di sini kullu ma yulfaz yuktab. Ini ya rumus untuk kitabah arudiyah. Cara penulisan merumuskan syair. Apa arti kullu ma yulfaz yuktab? Artinya adalah setiap yang dilafazkan oleh kita maka ditulis ya. Maka lawannya kullu ma la yulfaz la yuktab. Semua yang tidak dilafazkan oleh kita, tidak diucapkan oleh kita, maka tidak ditulis. Itu rumusnya. Misalnya kayak gini nih ya. Kaqauli syair ya, di sini ada syair yaitu akhi lantana lal ilma illa bisittatin ya. Akhi, ya saudaraku, tidaklah mencapai ilmu kecuali dengan 6 bekal ya. Kecuali dengan 6 bekal. Maka fakita batuhu ya di sini, maka cara menulisnya, dan tadi namanya kitabah ya ini ya. Maka cara menulisnya adalah cara menulisnya adalah seperti ini ya. Kitabahnya seperti ini, akhi. Tadi setiap yang diucapkan ditulis gitu kan. Akhi berarti akhi, ya-nya tetap ditulis. Lan tanalal. Nah, tanalal di sini ada yang dibuang karena nggak diucapkan, yaitu huruf apa? Huruf alif.
huruf alif mad ya di sini. Tanah lal di sini nih. Tanah lal ilma. Lal di situ kan lam, lalu alif mad, lalu lam di hamzah wasol di situ ya. Lam hamzah wasol lalu lam lagi. Maka hamzah wasolnya nggak ditulis karena nggak diucapkan oleh kita. Ya, jadi setiap yang diucapkan ditulis dan setiap yang tidak diucapkan tidak ditulis. Makanya alifnya di sini tidak ditulis untuk kitabahnya, cara menulisnya, kitabah menulis ya. Maka menjadi lal. Lal ya, asalnya itu la al gitu kan. Tapi untuk kitabahnya karena nggak diucapkan oleh kita pada saat membaca lal gitu kan, otomatis hamzah wasalnya dibuang menjadi tanah lal di sini. Ilma illa, untuk illa juga sama. Untuk illa setiap tasydid maka dia terdiri dari sukun dan tasydid itu kan terdiri dari dua huruf yang dijadikan satu. Huruf pertama disukun, huruf kedua di harokatin gitu ya. Maka di situ illa di sini kitabahnya adalah illa. Jadi lamnya ada dua. Ya, itu cara kitabahnya tasydid. Kalau cara kitabahnya hamzah wasol yang nggak dibaca berarti nggak ditulis tadi. Lalu cara kitabahnya tasydid yaitu dengan ditulis dua huruf dan huruf pertama sukun, huruf kedua berharokat. Lalu bisit tatin. Nah, tin di sini kan tanwin ya. Tanwin di situ. Maka tin di situ menjadi huruf asli nun sukun karena asal tanwin itu ti ditambah nun sukun. Maka di sini ditulis nun sukunnya. Karena tadi setiap yang diucapkan ditulis. Tin di situ kan ada nun n, huruf n, maka ditulis gitu nunnya. Menjadi tin. Ya, ini kaidah dalam penulisan kitabah ya, kitabah arudiyah. Gitu ya. Jadi satu, kalau hamzah wasol nggak dibaca tidak ditulis. Dua, tadi untuk penulisan tasydid maka ditulis dengan dua huruf, yang huruf pertama sukun, huruf kedua berharokat. Lalu kalau tanwin ditulis yang pertama huruf berharokat lalu ditambah nun sukun. Itu untuk tanwin. Ya, jadi perhatikan untuk hamzah wasol, tanwin sama tasydid dalam kitabah arudiyah ini. Gitu ya. Coba saya hilangkan dulu ya yang sudah saya coret-coret biar nggak bingung. Nah, kita kembali lagi ya untuk kita lihat di sini. Ya, kita lihat di sini adalah itu namanya kitabah arudiyah tadi ya. Contoh untuk kitabah arudiyah. Lalu di sini setelah kita mengetahui kitabah arudiyah, maka kita harus tahu tentang takti arudi ya. Takti arudi. Takti itu kan dari kata kotoa ya, artinya memotong. Ya, jadi dipotong-potong sairnya. Yaitu ini. Contohnya ini ya. Nah, di sini takti arudi alamah tandanya adalah garis miring untuk apa? Muqabilu harf mutaharik ya, yaitu untuk tanda huruf yang berharokat. Jadi tanda huruf berharokat itu pakai garis miring. Itu potongan-potongan arudnya. Lalu tanda yang nol ini atau tanda sukun adalah untuk yang tanda untuk huruf yang bersukun. Kita lihat di sini tadi ahilan tanalal, setelah kita kitabahkan, ini kitabah tadi, maka kita takti. Fatakti'uhu, maka taktinya adalah ini ya. Taktinya adalah kita lihat akhi. A di situ berharokat, maka kita tulis garis miring. Lalu kho di situ berharokat, maka tulis garis miring. Ya di situ karena sukun maka ditulis 0.
bisa ya. Lalu lan, lan berarti garis miring dan 0 ya. Lalu tanalal berarti dari sini nih ya, garis miring lalu alif matnya ditulis sukun berarti 0, lal berarti garis miring dan 0. Lalu ilma ya, ilma juga sama, garis miring sukun lalu garis miring, lalu illa di situ ya, untuk illa berarti garis miring sukun dan garis miring dan sukun lagi. Lalu bisitatin sesuai dengan harokatnya kita di taktiknya itu ya, bisa dipahami ya. Jadi itu cara taktik. Jadi setelah kita tahu kitabahnya, maka kita harus tahu cara mentaktiknya, yaitu dengan ini ya. Gunanya apa? Ya gunanya biar kita tahu pemotongan wazannya nanti ya. Kita harus tahu seperti ini, pakai rumus ini biar kita mudah dalam menentukan wazan syair tersebut. Lalu di sini sekarang kita ke pembahasan al-asbab wal autad wal fawasil. Ya, memang harus sangat pelan-pelan ya belajar arud, karena memang selain banyak istilah juga ilmu baru ya. Jadi silakan videonya kalau misalnya kurang paham dilambatin ya, di YouTube-nya, yaitu diklik pojok kanan atas yang titik 3, lalu pilih yang jangan yang normal. Misalnya kalau kurang paham, kurangin durasi suara audionya menjadi misalnya 0,75 gitu ya. Atau kalau udah yang untuk hanya murojaah, memang ini saya bikin untuk yang murojaah, untuk murid-murid saya yang untuk murojaah, maka saya menjelaskannya memang agak cepat. Jadi silakan kalau yang pertama kali mendengarkan tentang ilmu arud, dilambatkan saja durasi videonya, video YouTube-nya ya, bisa ya. Gitu. Ya, kita lihat di sini sekarang pembahasan asbab, autad dan fawasil. Asbab, autad dan fawasil. Ya, mohon maaf tadi salah. Ya, kita lihat di sini asbab, autad dan fawasil ya. Ya, kita lihat di sini adalah asbab ya. Asbab, autad dan fawasil. Apa itu dia? Yaitu untuk pembahasan asbab, autad dan fawasil ini dikumpulkan di dalam kalimat, yaitu menjadi lam aro ala dhuhri jabalin samakatan ya. Ini agar mudah dihafalkan. Lam aro ala dhuhrin jabalin samakatan. Jadi hafalkan aja syair ini, maka ini adalah penjelasan untuk bagian-bagian sabab, autad dan fawasil di dalam syair. Kita lihat di sini lam ya. Lam jadi untuk menunjukkan kitabah arudiyahnya adalah lam, di situ lam sama mim sukun. Lalu taktiknya adalah garis miring dan 0. Lalu sekarang di sini di bawah ada namanya sabab khafif ya, sabab khafif. Sabab khafif adalah ya, sabab khafif adalah bagian syair yang terdiri dari dua huruf ya, dan yang keduanya adalah sukun. Makanya di situ taktik arudiyahnya adalah garis miring dan sukun, karena pengertian dari sabab khafif adalah bagian dalam syair yang terdiri dari
dua huruf, huruf pertama berharokat, huruf kedua sukun, namanya khafif. Lalu sabab sakil ya, sabab sakil adalah kita lihat di situ contohnya aro, maksudnya adalah sabab sakil adalah terdiri dari dua huruf dan dia berharokat semua hurufnya, makanya di situ takti arudiyahnya adalah garis miring. Lalu ala ya, ala di situ adalah contoh untuk watad majmu. Watad majmu adalah bagian dalam syair yang terdiri dari 3 huruf dan yang ketiganya adalah bersukun. Ala kan di situ berharokat fathah, lam berharokat fathah, ya-nya berharokat sukun, maka dia takti arudiyahnya adalah garis miring sukun gitu. Lalu namanya ada lagi istilah watad mafruk. Watad mafruk adalah garis miring 0 garis miring, maksudnya adalah 3 huruf yang terdiri dari berharokat lalu bersukun lalu berharokat. Lalu jabalin di sini adalah contoh untuk yang istilah fasilah sugro. Fasilah sugro adalah bagian dari syair, bagian dari kata ya dalam syair yang terdiri dari 4 huruf dan yang huruf keempatnya sukun, makanya takti arudiyahnya yang keempatnya sukun atau 0. Lalu samakatan adalah contoh untuk istilah fasilah kubro ya, di situ adalah bisa kita lihat pengertiannya adalah fasilah kubro adalah kata di dalam bahasa Arab yang terdiri dari 5 huruf dan yang huruf kelimanya sukun ya, makanya di situ samakatan contohnya ya. Ini adalah bagian-bagian istilah untuk apa itu asbab. Asbab itu jamak dari sabab ya, autad itu jamak dari watad, fawasil ada jamak dari fasilah ya. Ini adalah bagian kata-kata di dalam bahasa Arab. Ada yang bahasa Arab terdiri dari 2 kata, ada yang bahasa Arab ada yang terdiri dari 2 huruf, ada yang terdiri dari 3 huruf, ada yang terdiri dari 4 dan 5 huruf. Tapi untuk fasilah sugro dan kubro ini ya, ini untuk 2 ini jarang dipakai. Yang sering dipakai adalah istilah sabab dan watad ya. Jadi yang sering dipakai adalah istilah ini nih, sabab dan watad, baik sabab khafif, sakil, lalu watad majmu dan watad mafruk ya. Saya hilangkan lagi ininya biar bersih ya. Itu adalah istilah berikutnya untuk pembahasan ilmu arud ini ya. Lalu kita lihat lagi, setelah kita tahu istilah tentang tadi sabab, watad dan fasilah, kita ke pembahasan adapun fungsinya nanti ya. Fungsinya kita belajar istilah sabab, watad, fawasil nanti ya. Ini hanya masih mengenai bagian-bagian di dalam syair itu apa saja istilah-istilahnya. Adapun pemakaiannya nanti, kita belum sampai ke cara membuat syairnya atau cara menentukan rumus syairnya. Sekarang kita ke istilah baru lagi, yaitu tafa'il asyarah ya, karena memang di dalam ilmu arud itu banyak istilah ya. Jadi harus benar-benar mungkin istilah-istilah di dalam ilmu arud ya. Sampai-sampai di S2 UIN Malang yang saya ketahui itu ilmu arud ini adalah materi untuk S2 UIN Malang jurusan sastra Arab. Saking susahnya ilmu arud ini ya. Bahkan ada yang mengeluh sampai 10 semester untuk atau mungkin di semester yang ke-10 untuk pembahasan ilmu arud ini, karena memang sangat rumit istilahnya. Tapi pelan-pelan saja nanti insyaallah
kalau konsentrasi dan ingin bisa pasti bisa. Kita lihat di sini tafa'il asyarah ya. Tafa'il asyarah yaitu tanqasimu ila usul wal furu'. Ya. Tafa'il tadi kita tahu jamak dari taf'ilah atau wazan ya. Wazan 10 ya. Terbagi atas usul dan furu'. Terdiri dari usul dan furu'. Usul itu pokok, furu' itu cabang ya. Fal usul ya. Bada'at bil watad. Jadi ada di dalam syair nanti kalau dimulai dengan watad ya, maka dia disebut usul. Contohnya ini, bukan contoh ya. Jadi ada di dalam wazan-wazan ini. Ada di dalam wazan-wazan ini ya, wazan syair ini yaitu fa'ulun. Jadi nanti syair itu ada yang wazannya fa'ulun ya awalnya, lalu mafa'ilun ya, lalu mufa'alatun, lalu fa'ilatun. Jadi dia dimulai dengan watat. Tadi watat apa pengertiannya? Watat adalah penggalan suku kata yang terdiri dari 3 huruf. Ini ya, fa'u. Fa'u itu kan 3 huruf. Fa, ain, wawu. Wawunya disukun ya. Jadi berarti kalau takti arutnya garis miring sukun gitu kan. Gitu ya, garis miring sukun. Berarti yang ini ya. Watat majmu berarti. Ya, jadi usul adalah syair yang dimulai dengan watat. Syair yang dimulai dengan 3 huruf. Mafa juga sama kan, mafa itu kan terdiri dari 3 huruf. Ma, fa, sama alif sukun ya. Lalu mufa juga sama ya. Untuk fa'i nanti saya cek lagi ya, saya lupa karena di sini oh ya, fa'i itu yang ini watat mafruk. Watat fa'i itu watat mafruk ya. Fa'i itu kan, fa'i itu terdiri dari 3 huruf ya. Fa, alif, ain ya. Fa, alif, ain, terus berarti garis miring 0 garis miring gitu kan. Berarti terdiri dari 3 huruf ya. Jadi bisa dimulai dengan watat mafruk maupun watat majmu'. Ya, sekarang apa itu furu? Ya, kalau tadi usul adalah tadi yang dimulai dengan watat, adapun furu adalah kalimat syair yang dimulai dengan sabab. Sabab itu kan terdiri dari dua huruf ya. Maka di sini dia terdiri dari 6 wazan ini. 6 wazan. Makanya disebut asyaro tadi, tafa'il asyaro ya. Karena asyaro terdiri dari 6 taf'ilah, 6 wazan. 4 masuk ke usul, furu' adalah masuk ke yang 6 ini masuk ke furu' ya. 6 wazan ini masuk ke furu', yaitu wazan fa'ilun. Fa di situ kan fa kalimatnya dimulai dengan sabab yaitu 2 huruf. Mus di sini juga ya, mus itu dimulai dengan 2 huruf. Fa di sini juga dimulai dengan 2 huruf. Mustaf'ilun juga mus di situ 2 huruf. Maf'ulatun juga 2 huruf pertamanya, atau dimulai dengan sabab atau dimulai dengan 2 huruf. Jadi cara memenggal atau namanya takti arutnya, cara memenggalnya ini seperti ini ya, 2 huruf, 3 huruf gitu ya. Fa'ilun berarti apa? Sabab khafif apa sabab sakil? Fa'ilun berarti sabab khafif. Mustaf'ilun juga sabab khafif. Fa'ilun sabab khafif juga karena garis miring lalu 0. Lalu muta di sini dia sabab sakil di sini ya, sababnya sabab sakil. Maf di sini sabab khafif, lalu mus juga sabab khafif. Jadi ini yang dinamakan usul dan furu' ya, istilah usul dan furu' di dalam ilmu arut. Jadi usul adalah syair
kalimat syair atau penggalan syair yang dimulai dengan watat. Watat adalah terdiri dari 3 huruf suku katanya. Kalau dalam bahasa Arab suku kata, kalau dalam bahasa Indonesia suku kata ya. Kata kan terdiri dari suku kata. Misalnya budi, bu sama di gitu. Di sini juga fa'ulun gitu ya. Mafa'ilun gitu. Lalu mufa'alatun gitu cara menggalnya, cara takti arudnya ya. Fa'ilun, mustaf'ilun. Ailun berarti di situ watat tuh ailun. Lalu fa'ilatun berarti sabab khafif. Ila berarti watat. Watat apa? Watat majmu'. Tunnya adalah sabab khafif gitu ya. Itu cara menentukan sabab dan watat di dalam kalimat syair tersebut. Sudah selesai ya. Jadi di dalam bahasa Arab itu ada 10 wazan ini. Ya, ada 10 wazan ini. Ya, yang 4 wazan masuk ke namanya usul karena dia syairnya dimulai dengan watat. Lalu ada furu', yaitu terdiri dari 6 wazan karena nanti syairnya itu dimulai dengan 2 huruf suku kata ya, suku kata yang terdiri dari 2 huruf ya. Suku kata syair yang dimulai dengan suku kata yang terdiri dari 2 huruf maka disebut syair bagian furu' ya, syair yang berbentuk furu' gitu. Nah, setelah kita tahu ya tentang istilah ini, lalu cara memenggal kalimat syairnya, maka kita akan ke sini ya, ke poin nomor 6, yaitu pengertian tentang zihaf dan illah ya. Ya, jadi zihaf dan illah ya, tentang zihaf dan illah. Udah 32 menit ya. Ya, untuk yang baru pertama kali belajar arud, disetting aja YouTube-nya untuk durasi lebih pelan ya. Caranya tadi ya, klik pojok atas titik 3 itu, klik titik 3 pojok atas, lalu disetting misalnya 0,75. Nah, sekarang kita ke az-zihaf. Adalah huwa taghyirun yatra'u ala sawanil asbab wal autad wa huwa ghairu lazimin ghaliban. Zihaf adalah perubahan yang ada pada asbab dan autad ya. Perubahan yang ada pada asbab dan autad di dalam syair ya. Syair itu perubahannya bagaimana ya. Jadi nanti ada namanya zihaf. Jadi apa ya, perubahan yang atau di dalam syair itu nanti misalnya mustaf'ilun nanti bisa berubah jadi, contohnya di sini nih, mutafa'ilun berubah jadi mutfa'ilun, atau nanti harusnya wazannya adalah fa'ilatun bisa berubah menjadi fa'ilatu ya. Ya, kita lihat di sini jadi zihaf itu seperti itu ya, perubahan yang terjadi pada sabab atau watat di dalam suku kata syair tersebut ya. Dan dia ghairul lazimin. Ghairul lazimin itu adalah kalau bait ke-1 terkena zihaf, yaitu misalnya di sini zihaf itu menghilangkan harokat ya.
Misalnya misalnya di situ yang pertama mutafa'ilun, di sini menjadi mutfa'ilun, yaitu mensukunkan yang kedua yang berharokat, ya. Muta, taknya kan fathah, tapi jadi jadi taknya jadi sukun, itu namanya zihaf, ya. Itu contoh dari apa itu namanya zihaf, yaitu perubahan, ya, pada sabab dan autad. Ghairul lazimin itu adalah kalau di bait pertama terkena zihaf, terkena misalnya perubahan tersebut, maka tidak mengharuskan bait lain itu harus terkena perubahan juga. Jadi nggak harus, ya. Itu namanya ghairul lazimin, ya, ghaliban. Lalu yanqasimu ilal mufrad. Jadi zihaf ini terbagi menjadi dua. Ada zihaf mufrad, ada zihaf murakkab. Ya, jadi zihaf terdiri dari dua, ada mufrad, ada murakkab. Apa itu mufrad? Ya, mufrad adalah di sini perubahan wazan tersebut, ya. Misalnya mutafa'ilun, di situ wazan mutafa'ilun misalnya, itu yang berubah itu hanya satu, ya, namanya mufrad. Yang berubah itu hanya satu di dalam kata tersebut, ya. Jadi mutafa'ilun kan kata, ya. Mutafa'ilun itu kata, ya. Yang berubah itu cuma satu doang, menjadi misalnya di situ mutfa'ilun, ya. Tapi kalau murakkab nanti yang berubah dua, ya. Yang berubah itu nanti dua kali perubahan, namanya murakkab, ya. Nah, yang pertama adalah istilah khoben. Khoben adalah hadfu tsani sakini, yaitu yang berubah itu huruf kedua yang sukun, ya. Atau hadfu tsani sakin adalah di situ menghapus, kita lihat fa'ilun menjadi fa'ilun. Nah, menghapus huruf kedua, ya, yang sukun. Ya, huruf kedua di sini fa, kan alif, ya. Alifnya dihilangkan. Hadfu itu dihilangkan, ya. Hadfu tsani dihilangkan yang kedua yang bersukun menjadi fa'ilun. Jadi nanti di dalam syair tersebut itu harusnya fa'ilun, tapi dia bisa berubah jadi fa'ilun. Boleh gitu, boleh, ya. Boleh di dalam syair yang wazan fa'ilun bisa berubah atau boleh berubah menjadi fa'ilun. Maka dia kata tersebut, wazan tersebut terkena khoben namanya, ya. Jadi terkena sebab khoben. Lalu sebab idmar, ya, sebab berubahnya kata tersebut sebabnya adalah idmar. Idmar yaitu taskinu tsani mutaharrik. Ya, di situ contohnya adalah mutafa'ilun berubah menjadi mutfa'ilun. Ya, taskinu tsani, ya. Mensukunkan yang kedua yang berharokat. Tadinya muta menjadi mutfa. Paham? Muta menjadi mutfa. Ya, taknya yang fathah menjadi sukun. Itu namanya taskinus tsani mutaharrik. Lalu al-waqsu. Al-waqsu di sini adalah menghilangkan yang kedua yang berharokat. Mutafa'ilun menjadi taknya hilang karena hadfu tsani mutaharrik, ya. Menghilangkan yang kedua yang berharokat. Muta menjadi mufa, taknya hilang. Itu namanya sebab atau zihaf waqsun. Lalu ada zihaf toy di sini. Zihaf toy adalah hadfu rabi sakin, menghilangkan yang keempat yang sukun. Mustaf, maka di situ hilang huruf fa-nya menjadi musta'ilun. Lalu ada qobet. Qobet adalah menghilangkan yang kelima yang sukun. Fa'ulun menjadi fa'ulu.
nunnya hilang. Lalu ada asbun, yaitu ya ini perlu lebih diperlambat lagi ya. Perlu diperlambat lagi audionya ya, setting audionya, karena memang harus dipahami benar-benar. Ini saya ngomongnya cepat karena memang untuk murojaah saja. Asbun adalah mensukunkan yang kelima yang berharokat. Contohnya di situ mufa'alatun ya, wazan mufa'alatun menjadi mufa'altun. Mana yang berubah? Lamnya, karena lam itu adalah huruf kelima yang berharokat. Lam itu berharokat fathah diganti menjadi sukun, makanya disebut taskinul khamisi mutaharik. Itu dalam asbu. Lalu ada aql. Aql adalah hadful khamis mutaharik. Mana contohnya di sini mufa'alatun menjadi mufa'atun, lamnya hilang ya. Lalu al-kafu adalah istilah untuk hadfus sabi sakin, yang ke-7 hilang ya, huruf ke-7 yang sukun dihilangkan, namanya al-kafu di situ. Fa'ilatun menjadi fa'ilatu, nun sukunnya hilang ya. Ini adalah istilah-istilah untuk zihaf mufrad ya. Jadi wazan sa'ir bisa berubah wazannya seperti itu ya, yang harusnya wazannya mutafa'ilun menjadi mufa'ilun, yang harusnya fa'ulun menjadi fa'ulu kalau terkena qobet ya. Boleh gitu, boleh syair itu berubah, bisa berubah jadi khoben, itmar, waqas, toy, qobet, asab, akal, dan kafu di situ. Lalu murokab sekarang. Murokab itu ada khobel, khozl, syakal, dan naqas. Khobel apa? Khobel adalah ya, jadi perhatikan yang saya coret-coret ya, karena itu yang jadi pembahasan. Khobel adalah menjamak antara khoben dan toy. Maka mustaf'ilun menjadi muta'ilun. Berarti yang hilang apa? Sinnya. Karena kan khoben tadi membuang huruf kedua, sinnya hilang, menjadi mutah. Lalu yang hilang apa lagi? Yang hilang adalah fa-nya, karena toy di situ, toy adalah huruf, ini pengertian toy tadi, menghilangkan huruf keempat yang sukun. Fa sukunnya hilang menjadi muta'ilun. Bisa dipahami ya. Jadi maka kenapa disebut murokab? Karena memang dia sebabnya dua sebab dalam satu kata ya, dua sebab perubahan dalam satu kata atau dalam satu wazan ya. Lalu sebab khozl itu adalah menggabungkan antara itmar dengan toy ya. Itmar tadi apa? Itmar ini ya, lalu toy ini ya. Kita lihat, itmar adalah mensukunkan yang kedua yang berharokat ya, muta menjadi mut gitu ya. Lalu toy tadi menghilangkan yang keempat, maka menjadi mutafa'ilun menjadi mutfa'ilun ya. Tinggal diperhatikan sendiri ya, wazannya di situ yang berubah. Syakal adalah menggabungkan antara khoben dan kaf menjadi misalnya fa'ilatun menjadi fa'ilatu, alifnya hilang ya, fa'ilatu. Nun sukun juga hilang karena gabungan antara khoben dan kaf. Lalu ada naqas adalah gabungan antara asab dan kaf ya. Asab ini lalu digabungkan dengan kaf. Asab tadi adalah mensukunkan huruf kelima yang berharokat, lalu kafu adalah menghilangkan huruf ke-7 yang sukun. Maka mufa'alatun menjadi mufa'altu, nun sukunnya hilang, lalu lamnya menjadi sukun ya. Itu adalah gabungan dua sebab, makanya disebut zihaf murakkab karena ada dua sebab di situ. Lalu sekarang al-illah adalah wahia taghir yatra'u. Ini salah ya, kurang yatra'u, harusnya yatra'u alal asbab wal autad ya. Jadi perubahan yang terjadi pada asbab dan autad ya,
dari arud dan dorob saja. Jadi yang berubah itu arud dan dorob. Ingat ya, apa itu tadi pengertian arud dan dorob? Ya ini nih di sini nih. Apa tadi? Dorob adalah bagian akhir dari bagian kedua syair. Arud adalah bagian akhir dari bagian pertama syair. Ya, jadi syair kan terdiri dari bagian pertama dengan bagian kedua. Kalau akhir bagian 1 disebut arud, akhir bagian 2 disebut dorob. Nah, itu makanya tadi harus paham benar-benar tentang istilah yang sudah disampaikan tadi ya. Ini saya hilangkan dulu ya biar nggak pusing. Nah, saya screenshot lagi. Ya, kita lihat di sini lagi. Kenapa nggak bisa digedein? Ya, sebentar. Ya, kita lihat di sini ya tadi untuk ilah sekarang ya. Jadi zihab udah selesai, sekarang kita ke ilah. Ilah yaitu perubahan pada arud dan dorob saja. Tapi kalau zihaf tadi yang berubah itu bisa pada maaf ya, jadi kenapa nggak bisa ya? Ya, ini terlihat ya, bagian atas terlihat kan ya. Ya, kalau zihaf terjadi pada hashwun ya, pada hashwun ini. Jadi pada semua bagian syair ya, perubahannya. Ya, bisa di awal, bisa di tengah syair, bisa di bagian akhir syair, itu namanya zihaf. Tapi kalau ilah perubahannya hanya pada arud dan dorob saja. Arud adalah tadi bagian akhir dari bagian pertama dalam satu bait syair. Dorob adalah bagian dari bagian kedua dari ini ya, bagian kedua di sini. Ini bagian 1, ini bagian 2 dalam syair. Tapi akhirnya doang ya. Wazan akhir aja yang berubah. Itu namanya dorob. Wahia lazimah. Lazimah itu maksudnya adalah ilah itu jika bait pertama kena, maka bait seterusnya bisa terkena juga ya. Itu kaidah ilah. Kalau zihaf kan tadi kalau dalam bait ke-1 terkena zihaf, terkena ini perubahan ini ya, atau ini, maka bagian bait ke-2, 3, 4 dan seterusnya tidak harus terkena zihaf juga. Tapi kalau ilah ya, kalau bait 1 kena, maka bait berikutnya terkena ilah juga gitu. Wajib terkena ilah. Makanya wahia lazimah. Lalu tanqosimu ila ilal ziyadah ya. Jadi ilah juga ada 2 ya nanti. Ilah juga ada 2 di sini. Ilah ziyadah. Ilah ziyadah adalah ziyadah menambah huruf ya. Ilah itu kan sebab ya kalau dalam usul fikih. Ya, di sini yang pertama adalah tarfil. Tarfil adalah ziyadah sabab khufif ala ma akhiruhu watad majmu'. Kita lihat contohnya biar paham. Fa'ilun menjadi fa'ilatun. Ada ziyadah, ada tambahan huruf, yaitu fa'ilun yang tadinya berapa huruf di sini? 5 menjadi 5, 6, 7, 8, 9. Jadi 9 huruf. Ya, yang tadinya 5 huruf menjadi 9 huruf. Mana yang ditambahkan? Yaitu tadi ziyadah sabab khafif. Sabab khafif kan berharokat dan sukun gitu ya. Pada akhir watad majmu'. Alama akhiruhu watad majmu'. Watad majmu' di sini untuk fa'ilun ya, untuk wazan fa'ilun di sini. Fa'ilun itu kan watad majmu' adalah
tadi watad adalah yang terdiri dari 3 huruf suku kata ya, suku kata yang terdiri dari 3 huruf yaitu ailun di sini. Ailun kan ain, lam, nun, 3 kata, 3 huruf. Maka ditambahkan sabab khafif kan berharokat dan sukun ya. Makanya di situ ailun ditambahkan menjadi ailatun. Karena ditambahkan sabab khafif tun di sini. Berharokat dan sukun. Ya, memang harus benar-benar konsentrasi kalau awal ya. Tapi kalau udah kedua kalinya murojaah, 3 kali, insyaallah semakin mungkin gitu ya. Kalau awal-awal memang aduh kok berat banget ya, kok banyak istilah, terus banyak rumus-rumus gini gitu. Tapi sebenarnya mudah ya. Ya, jadi fa'ilun menjadi fa'ilatun, menambahkan sabab khafif. Lalu di sini tadhyil, yaitu apabila wazan taf'ilah di dalam syair tersebut ditambahkan huruf yang ziyadatu harfus sakin ya di situ. Contohnya fa'ilun menjadi fa'ilan. Lun menjadi lan. Berarti tambahannya apa? Ziyadatu harfis sakin ala ma akhiruhu watad majmu'. Sama watad majmu' itu kan ailun. Ailun di sini watad majmu'. Karena watad itu kan terdiri dari 3 huruf, nggak mungkin fa-nya. Nggak mungkin fa-nya yang berubah, tapi pasti yang berubah ailunnya karena ailun terdiri dari suku kata yang terdiri dari 3 huruf ailun. Maka di situ ditambahkan apa? Huruf sukun. Makanya ailun ditambahkan huruf sukun satu lagi menjadi ailan gitu. Ya. Lalu tasbir. Tasbir adalah menambah huruf sukun atas apa-apa yang akhirnya adalah sabab khafif. Ya, fa'ilatun menjadi fa'ilatani, fa'ilatani. Ya, di situ tun menjadi tani. Berarti tambahannya adalah menambahkan huruf sukun. Makanya namanya ilah ziyadah. Ziyadah itu menambahkan huruf ya. Tadi ada yang 5 menjadi 9 nih ya. Fa'ilun menjadi fa'ilatun. Benar nggak sih 9? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maaf 7 ya. 5 huruf menjadi 7 huruf. Fa'ilun menjadi fa'ilatun. Masya Allah ya, dicoret-coret seperti ini. Tapi biar lebih paham ya, karena ditunjuk-tunjuk tulisannya. Ya, udah selesai untuk ilah yang ini. Maaf, aduh salah lagi ya. Ya, kita kembali lagi untuk tadi ilah. Sekarang kita ke sini, berarti udah selesai semua ya untuk halaman 1. Alhamdulillah kita udah selesai ringkasan halaman 1. Sekarang kita ke ringkasan halaman 2. Nah, di sini adalah ilal yang kedua atau ilah yang kedua, yaitu ilah nukson. Sama saya screenshot dulu biar paham. Ya, ilah nukson sekarang. Ya. Kenapa susah ya? Ya sebentar. Nah, kita lihat di sini. Ya, untuk ilah nukson di sini kita lihat. Tulisannya kurang jelas. Ilah nukson di sini ya. Ilah nukson wahia. Nukson artinya naqas, mengurangi huruf ya. Namanya ilalun nukson, mengurangi huruf. Jadi nanti di dalam wazan syair tersebut, misalnya mustaf'ilun, nanti bisa berkurang menjadi misalnya muta'ilun.
ya. Atau di sini contohnya adalah contohnya di sini adalah mufa'alatun menjadi mufa'al, ya. Mufa'alatun menjadi mufa'al. Berkurang ya. Tadinya berapa? 3, 4, 5, 6, 7. Tadinya 7 huruf menjadi mufa'al. Menjadi berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 huruf. 7 menjadi 5. Makanya disebut illah, sebab yang nukson, sebab yang mengurangi, karena mengurangi huruf. Yaitu pertama adalah sebab hadzf atau illah hadzf. Illah nukson yang hadzf, yaitu hadzfu sababil khafif, membuang sabab khafif. Ya, jadi fa'ulun sabab khafif tadi kan sabab. Sabab itu terdiri dari 2 huruf. Yaitu berarti yang mana lunnya berarti, ya. Nggak mungkin fa'unya. Fa'u itu kan terdiri dari suku kata yang terdiri dari 3 huruf, fa'u. Kalau lun suku kata yang terdiri dari 2 huruf. Berarti lunnya bukan fa'unya gitu. Makanya di sini hadzfu sababil khafif, membuang sabab khafif. Jadi lunnya dibuang. Karena sabab khafif di situ adalah lun. Karena lun itu terdiri dari 2 huruf, lam dan nun. Kalau fa'u terdiri dari 3 huruf atau disebut watat, ya. Jadi nggak mungkin hilang fa'unya, tapi yang hilang adalah lunnya karena membuang sabab khafif, membuang 2 huruf. Qatf, ya. Qatfu yaitu menggabungkan antara asbun dan hadfun. Ya, ini contohnya di sini mufa'alatun berubah menjadi mufa'al. Ya, tinggal dilihat apa itu tadi pengertian asab dan hadzf di awal, ya. Kalau hadzf kan tadi membuang sabab khafif, ya. Lalu ditambah asab. Tadi asab apa ya? Saya juga lupa. Ya, pokoknya di sini mufa'alatun menjadi mufa'al. Berarti kalau mufa'al berarti tunnya dibuang, lalu lamnya di situ jadi sukun, ya. Ya, itu adalah berarti tun adalah sabab hadzf di sini, ya. Tun adalah hadzf, tunnya dibuang karena hadzf, lalu al di situ asab berarti kalau nggak salah mensukunkan huruf kelima gitu, ya. Mensukunkan huruf kelima yang tadinya mufa'ala menjadi mufa'al, ya. Kalau nggak salah pengertian asab seperti itu. Lalu hadzad di sini hadzad adalah membuang watad majmu. Membuang watad majmu. Watad majmu itu yang terdiri dari 3 huruf, ya. Mutafa'ilun berarti menjadi mutafa. Mutafa'ilun, ilunnya dibuang menjadi mutafa. Karena watad majmu terdiri dari 3 hurufnya adalah ilun. Lalu ada di situ namanya solmu, ya. As-solmu, ya. Sebab yang karena solmu adalah membuang watad mafruk, ya. Watad mafruk dibuang, ya, yaitu contohnya di situ maf'ulatu menjadi maf'ulatunya dibuang. Lalu ada waqfu, ya. Jadi nanti syair bisa berubah wazannya, yang tadinya harusnya maf'ulatu menjadi maf'ulat, itu namanya waqf. Lalu ada kashfu, yaitu membuang huruf ke-7 yang berharokat. Maka maf'ulatu menjadi maf'ulah, tu-nya dibuang. Lalu ada qasru, yaitu membuang membuang yang sukun pada sebab khafif dan ada dannya, ya, dan mensukunkan apa-apa sebelumnya. Maka mafa'ilun menjadi mafa'il, lamnya jadi sukun. Lalu ada qat'u yaitu membuang sukun watad majmu, ya, dan mensukun apa-apa sebelumnya. Mustaf'ilun menjadi mustaf'il. Lalu al-batru,
yaitu menjamak antara hadzaf dan qata, yaitu fa'ulun menjadi fa, ya gitu. Hadzaf tadi apa? Membuang sabab khafif. Ya, sabab khafif berarti kan lunnya. Lunnya itu sabab khafif, ya dibuang lunnya. Lalu fa'u berarti qata'nya adalah fa'u di situ. Ya, yaitu qata mungkin menghilangkan huruf ketiga yang sukun gitu mungkin ya. Maka dia bukan ya, qata. Ya pokoknya fa'ulun menjadi fa, di situ tinggal dilihat pengertian qata tadi ya. Ini qata ya tadi, membuang sukun watad majmu ya. Fa'u sukunnya wawunya dibuang lalu menjadi fa'u, lalu disukun ainnya menjadi fa. Ya ini qata padahal di sini ya. Ya, jadi itu untuk bater adalah gabungan antara hadzaf dan qata. Fa'ulun menjadi fa. Ya, Masya Allah udah selesai untuk pengertian dan macam-macam dari zihaf dan illah. Jadi intinya zihaf dan illah adalah sebab-sebab yang membuat berubah suatu rumus di dalam bait syair. Ya, misalnya mustaf'ilun berubah jadi muta'ilun, menjadi mustaf dan sebagainya ya. Sesuai dengan perubahan, macam-macam perubahan illah dan nukson yang sudah disebutkan tadi. Banyak ya. Ini tidak perlu dihafal, hanya perlu nyontek saja ya. Tapi lebih bagus memang menghafal. Ya mungkin ini dulu ya untuk bagian pertama dari penjelasan arud. Ini juga sudah sangat banyak dan saya bikin ringkas dan cepat. Kalau mau dilambatin bisa ya, karena pakai YouTube. Untuk yang belum bisa melambatkan, tinggal YouTube-nya diklik titik 3 pojok atas ya, titik 3 pojok atas, diklik lalu pilih normal ataukah lambat 0,75 ataukah malah mau untuk murojaah dicepetin jadi 2 biasanya. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Udah 1 jam ya, mohon maaf kalau banyak kekurangan. Jazakumullah khairan atas semuanya. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.